warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Apriani, Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa dari Stikes IMC Bintaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologis pada masa kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Nah, perubahan psikologis pada masa kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Tapi sebelum ke sana, saya akan membahas dulu tentang kehamilan. Pengertian kehamilan. Kehamilan adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari, 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 trimester, yaitu ada trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, trimester kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, trimester ketiga dari bulan ke-7 sampai ke-9. Ini menurut Adrians Wigjosastro dan Waspodo pada tahun 2007. Kehamilan adalah penyatuan sel sperma dan sel ovum bertemu di tuba Fallopi, lalu terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan psikologis pada trimester 1 periode penyesuaian menurut Sulistiawati pada tahun 2009. Perubahan psikologis pada trimester 1 adalah yang pertama, ibu merasa tidak sehat dan kadang-kadang merasa benci dengan kehamilannya. Merasa tidak sehat di sini adalah ibu mengalami pusing, ibu mengalami mual muntah, terus juga merasa benci akan kehamilannya. Ya karena ibu tidak sehat, makanya ibu jadi benci kepada kehamilannya. Lalu selanjutnya ada kadang muncul penolakan, kecemasan, dan kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja. Nah, maksudnya di sini muncul penolakan adalah apabila ini kehamilan yang tidak diinginkan, makanya dia akan menolak untuk hamil. Terus juga dia akan merasa cemas dan ibu akan merasa sedih. Lalu, perubahan psikologis pada trimester 2 periode kesehatan yang baik menurut Sulistiawati pada tahun 2009. Perubahan psikologis pada trimester 2 adalah yang pertama, ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi. Jadi di sini ibu sudah terbiasa akan hadirnya si bayi di dalam perut ibu. Yang kedua yaitu ibu sudah bisa menerima kehamilannya. Jelas ya, karena kan pada trimester ini ibu sudah bisa menerima kehamilannya gitu karena sudah terbiasa akan adanya bayi di dalam perut. Lalu merasakan gerakan anak. Merasakan gerakan anak di sini adalah berarti janinnya itu tumbuh kembangnya sehat ya, makanya dia bergerak gitu di dalam perut ibu, dia aktif. Lalu merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Mungkin maksudnya di sini adalah ibu udah bisa nyaman gitu dengan kondisinya dan udah bisa menerima kalau dia hamil. Terus juga dia udah nggak terlalu khawatir tentang kehamilannya. Libido meningkat. Libido di sini maksudnya adalah gairah untuk seksualitasnya. Lalu menuntut perhatian dan cinta. Jelas ya, pada trimester ini ibu ingin sangat diperhatikan oleh suami dan keluarga gitu. Terus merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan bagian dari dirinya. Jelas ya, karena bayi itu adalah buah cinta ibu dan pasangannya gitu. Lalu selanjutnya, hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya atau pada orang lain yang baru menjadi ibu. Jadi hubungan sosialnya meningkat itu ketika ibu hamil, ibu harus sering bertanya gitu sama ibu hamil lainnya. Terus juga ibu kan harus bersosialisasi sama lingkungan di sekitarnya. Lalu ada ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada kehamilan, kelahiran, dan persiapan untuk peran baru. Jelas ya, jadi kalau pada trimester ini ibu itu sangat tertarik untuk mengetahui gimana sih gitu kehamilan itu, bagaimana nanti bila melahirkan, dan mempersiapkan dirinya untuk peran baru yaitu menjadi seorang ibu. Lalu perubahan psikologis pada trimester ketiga menurut Sulistiawati tahun 2009.
Perubahan psikologis pada trimester ketiga adalah rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. Nah, pada trimester ini, ibu banyak sekali mengalami banyak perubahan pada dirinya ya. Mungkin bisa jadi contohnya berat badan sangat meningkat, lalu juga kulit bisa menjadi hitam gitu kan. Terus dia jadi kayak aneh gitu ngelihat dirinya. Dulu perasaan gak gini tapi sekarang kok udah berubah gitu pada trimester ketiga. Karena bertambahnya usia kehamilan, berat badan juga pasti akan bertambah. Lalu merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Jelas ya, karena ibu kan pengennya bayinya itu lahir tepat waktu gitu. Terus takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya. Jelas ya, apalagi kalau ini merupakan bayi pertama gitu. Makanya ibu itu takut ngelahirin itu, takut sakit, terus khawatir akan keselamatannya dan juga khawatir akan keselamatan bayinya. Lalu selanjutnya, khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya. Nah, ibu ini sangat khawatir banget apabila bayinya lahir dengan keadaan tidak normal atau tidak lengkap. Terus juga mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya gitu. Jadi dia itu sering bermimpi mencerminkan tentang perhatian gitu dan kekhawatirannya. Lalu merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya. Jelas ya, karena kan mengandung selama 9 bulan gitu. Terus dia bakalan terpisah sama bayinya karena bayinya harus dilahirkan. Ibu tuh merasa sedih, merasa kehilangan perhatian. Maksudnya merasa kehilangan perhatian pasti keluarga dan suami itu akan berfokus pada persalinan gitu. Terus perasaan mudah terluka sangat sensitif. Nah, sensitif di sini kalau ibu hamil itu pasti sensitif ya. Terus juga apalagi pada trimester ketiga ini libido menurun. Jadi hasrat untuk seksualitasnya itu menurun pada trimester ketiga. Nah, gimana sih cara mengatasi perubahan psikologis pada trimester ke-1? Yaitu yang pertama, mengelola waktu dengan baik. Contohnya seperti pola tidur. Nah, pola tidur di sini ibu hamil harus tidur 7-8 jam per hari. Lalu yang kedua, mencari dukungan. Mencari dukungan di sini maksudnya adalah support dari keluarga dan pasangan. Yang selanjutnya ada memahami kebutuhan tubuh. Nah, memahami kebutuhan tubuh yaitu makan makanan yang seimbang agar bayi yang dilahirkannya dalam keadaan sehat dan lengkap. Lalu ada melakukan yoga dan meditasi. Nah, beberapa gerakan senam, kehamilan, dan latihan pernapasan yang akan berguna untuk persalinan nanti. Lalu mengatasi perubahan psikologis pada trimester kedua, yaitu menyiapkan mental untuk segala kemungkinan yang buruk. Jelas ya, ibu harus mempersiapkan mentalnya untuk segala kemungkinan yang buruk yang akan mungkin terjadi gitu. Lalu selanjutnya memperkuat ikatan dengan keluarga dan pasangan hidup. Sama seperti tadi, yaitu support dari keluarga dan pasangan sangat penting gitu bagi ibu. Lalu selanjutnya cara mengatasi perubahan psikologis pada trimester ketiga yaitu mengatur tingkat kecemasan ibu. Nah, maka dari itu ibu harus rutin melakukan meditasi untuk persiapan persalinan. Jelas ya gitu. Nah, lalu melakukan kontrol dan konsultasi dengan dokter. Ibu harus rajin gitu untuk kontrol ke dokter kandungan agar mengetahui bayinya sehat gitu, agar mengetahui bahwa bayinya lengkap, bayinya tidak sungsang gitu kan. Lalu selanjutnya mempersiapkan kedatangan buah hati. Nah, maksudnya mempersiapkan kedatangan buah hati adalah ibu harus bersiap-siap gitu bahwa ibu tuh akan menjadi seorang ibu gitu. Terus juga ibu harus mempersiapkan segala kebutuhan baiknya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan penjelasannya belum lengkap.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.